Oke, berikutnya ada beberapa buku yang lain tadi eh, buku Adat Istiadat Tanah Buton juga bersumber dari katalog naskah Buton koleksi Abdul Mauku Zahari yang terbit lebih dulu tahun 2001 dan ini diterbitkan oleh Masyarakat Pernaskahan Nusantara. Jadi tradisi waktu itu kami ke lapangan belum ada tren seperti sekarang digitalisasi naskah. Jadi ke lapangan kami mendeskripsikan, kemudian bagi-bagi tugas, sehingga kemudian biasanya kami memotret cuma 3 sampai 5 halaman awal dan akhir atau tengah, kemudian dideskripsikan. Akhirnya terbitlah katalog naskah Buton, ini Manasa dan Yayasan Obor Indonesia. Kemudian ada juga beberapa katalog yang terbit. Ini salah satu di antaranya katalog naskah Palembang kerjasama Manasa dengan Jepang ya, dan ini Yanasa juga. Dan buku terbaru karya beliau ini yang saya kira penting dan bisa dihubungi ya Bu Priscilla. Buku ini masih ada. Buku Pengantar Penelitian Filologi. Ini terbit tahun 2019. Buku ini sangat penting. Saya kira waktu itu sempat juga beberapa orang berkomentar, kenapa peneliti atau guru besar sekali Bu Ahadiati mau menulis pengantar penelitian filologi gitu. Tapi ternyata tanggapan beberapa profesor yang lain di bidang ini, termasuk juga bidang linguistik, misalnya Profesor Harimurti Krida Laksana mengatakan bahwa inilah kehebatan seorang Profesor Dr. Ahadiati. Beliau mau menulis dasar-dasar penelitian di satu bidang yang jarang sekali seorang guru besar mau turun sampai itu. Dan ini memberikan dasar-dasar yang penting untuk para peneliti pemula atau bahkan orang-orang yang tidak mengetahui bidang ilmu pengetahuan filologi itu seperti apa. Nah, dijelaskan di buku ini bagaimana perkembangan filologi di Eropa awal mulanya dan sebagainya sampai dasar-dasar bagaimana langkah penelitian filologi. Dan perlu saya sampaikan buku pengantar penelitian filologi ini sudah cetak ulang sampai 4 kali. Ini termasuk bestseller di Manasa. Ini terbitkan oleh Manasa ya, oleh Bu Pris. Dan tentu saja ini juga atas inisiatif Bu Mamlah ya waktu itu sempat ngobrol-ngobrol ya dengan Bu Ahadiati ya dengan Bu Ikram. Ini Ibu punya bahan untuk diterbitkan ya Bu Mamlah. Kemudian ngobrol dengan saya bilang ini harus terbit gitu. Karena buku semacam ini di Indonesia tidak banyak dan buku langka. Sehingga saya bilang ini kalau dari segi marketingnya ini pasti akan laku dan ternyata dugaan saya betul buku ini laris ya. Jadi silakan ada yang memerlukan masih ada beberapa sisa eksemplar ini. Promosi ya. Berikutnya. Nah, upaya pelestarian dan pengkajian naskah kuno tentu ini ceritanya bisa panjang lebar karena berapa puluh tahun beliau bukan hanya mengajar di universitas atau memberi pelatihan-pelatihan, workshop, jadi narasumber, jadi trainer, semacam itu. Tetapi beliau juga ikut ke lapangan. Saya ingat betul nih beberapa contoh yang saya ingat di Ambon ya Bu Mujijah. Foto yang paling kiri itu foto ada Kang Oman juga kalau nggak salah. Itu kita melakukan digitalisasi naskah-naskah Ambon, koleksi masyarakat. Ini kerja dari pagi sampai malam karena harus selesai hari itu. Dan Bu Ahadiati masih ada terus berdiri di sebelah pojok kanan dengan Bu Dewaki ya. Ini menunggu sampai selesai. Saya bilang Bu istirahat aja. Beliau tidak mau. Pokoknya saya harus terus ikut menyaksikan bagaimana pekerjaan mulai dari digitalisasi sampai beliau mendeskripsikan dan sebagainya ikut. Nah di tengah ada tokoh juga di sebelah kanan Bu Mamlah. Ini jadi ini menurut saya ini proses pewarisan penelitian bagaimana semangat itu ditularkan tidak dengan kata-kata saja, tetapi juga dibajak ke lapangan murid-muridnya, termasuk saya yang cuma bawa-bawa tripod gitu ya, bawa-bawa kamera gitu ya. Dan ini yang kemudian proses pewarisan ini yang menurut saya sebaiknya diteruskan karena belakangan nampaknya Prof. Titi mulai lagi mengajak mahasiswa gitu ke lapangan ya ke berbagai daerah terakhir ke Kalimantan kemudian ke Bima terus ke Jawa Timur ya juga ke Tasikmalaya ya yang terakhir beliau. Jadi proses pewarisan itu seperti diinternalisasi diajak anak buahnya murid-muridnya ke lapangan sehingga kemudian tertanam kecintaan itu tidak dengan kata-kata saja tetapi
dengan cara memberi teladan. Dan yang foto yang paling kanan itu yang saya ingat, ini kita mau ke satu desa atau negeri kalau di Maluku, ternyata jalanan itu nggak bisa, jalan aspal. Akhirnya kita dipaksa harus melalui sungai. Untung sungainya agak ini ya, airnya surut. Saya bilang, bagaimana ibu mau ikut nggak? Oh harus ikut. Jadi yang deg-degan sebenarnya yang menemani ya, karena khawatir usia beliau waktu itu udah, ini tahun 2010 ya. Jadi sekitar 14 tahun yang lalu, usia 80 tahun, ke lapangan, naik ambulans, di satu pulau, Pulau Haruku, itu hanya ada dua mobil, dua angkot. Angkot waktu hari itu disewa, ada yang nyawa. Jadi bingung kan, bagaimana kita mengelilingi pulau itu yang satu kecamatan, satu pulau, ada 11 negeri atau 11 desa, kita harus menuju ke desa yang jauh. Akhirnya ternyata ada yang bilang, ada satu ambulans yang mungkin bisa dipinjam atau disewa. Jadi kami naik ambulans dari satu negeri ke negeri lain, itu Bu Ikram juga ikut di situ sambil beliau menikmati betul ya. Saya tidak melihat bahwa itu menjadi halangan atau menjadi masalah, tapi justru menjadi sesuatu yang nikmat. Disitulah nikmatnya menjadi filolog gitu ya. Oke, berikutnya. Nah ini peran beliau dalam memperkenalkan filologi Indonesia di tingkat internasional. Saya ceritanya pasti panjang, ada beberapa proyek ke Belanda, ke mana dan segala macam. Kemudian juga simposium internasional Manasa yang dilakukan setiap tahun sejak tahun 96 sampai 2010, kemudian sejak 2010 2 tahun sekali itu melibatkan para peneliti naskah Nusantara tuh dari seluruh dunia. Setidaknya 7 sampai 8 negara selalu ikut serta dalam kegiatan simposium itu. Itu merupakan salah satu upaya beliau juga, salah satu sumbangan penting beliau. Tapi saya ingin menceritakan satu pengalaman yang saya kira hanya saya yang beruntung diikut sertakan dengan tim Bu Ahadiati dan almarhumah Prof. Titi pergi melakukan penelitian ke dua negara yaitu ke Rusia dan 2 minggu di Rusia dan 2 minggu di Belanda. Saya ingat betul ketika sampai di bandara di Moskow, kami kebingungan karena banyak orang yang tidak bisa bahasa Inggris juga, harus bahasa Rusia. Untungnya masih ada orang Indonesia yang sedang studi S2 menemani kami. Dan kemudian kami mengunjungi satu perpustakaan di Moskow. Itu sulit sekali bisa mengakses berbagai hal. Jadi harus mengajukan surat, kemudian membuat kartu anggota dan seterusnya. Tetap sulit mengakses koleksi mereka. Nah, tetapi keajaiban muncul. Buat saya keajaiban karena tiba-tiba ada seseorang, bapak yang berdiri itu, saya lupa namanya. Beliau itu tidak pernah ke Indonesia, hanya pernah tinggal di Malaysia. Mungkin saya lupa berapa tahun. Tapi begitu diperkenalkan ini Prof. Ahadiati Ikram, beliau langsung, oh ini ya Prof. Ahadiati gitu. Sehingga beliau mengatakan, saya baca karya-karya Anda. Silakan mau perlu buku apa, perlu naskah apa. Akhirnya kami diberi ruangan dan kami berkeliling untuk memeriksa sekian banyak, saya lupa, saya punya data naskah-naskah Jawa, Melayu, kemudian Batak. Naskah Jawa yang lumayan banyak, terutama litograf di koleksi di Moskow, yang bisa diakses karena ternyata karya-karya beliau dibaca oleh seorang kepala bagian naskah di perpustakaan, di salah satu perpustakaan di Moskow gitu. Nah, beliau juga kami ajak karena terpakai dari satu stasiun sampai ke bawah tanah dan sebagainya. Tapi beliau menikmati itu dan ternyata di kalangan internasional nama beliau juga harum dan dikenal gitu. Jadi saya pikir beliau telah memperkenalkan filologi Nusantara, khususnya dari UI, dari Indonesia, ke dunia internasional melalui karya-karyanya. Jadi karya yang kita tulis mungkin kita pikir hanya dibaca oleh sebagian orang dan di kalangan terbatas saja. Tetapi percayalah, apa yang kita tulis seringkali mungkin yang tidak kita bayangkan itu bisa lintas daerah, lintas negara dan sebagainya. Dan ini bukti bahwa kepakaran dan keterkenalan Bu Ahadiati itu udah sampai ke tingkat internasional dan apalagi di Belanda beliau dikenal karena salah seorang guru beliau ya Profesor Atiu ya. Waktu itu juga sempat setelah dari Rusia ke Belanda beliau
menemani Profesor Atiu untuk bertemu dan berbincang-bincang juga dengan beberapa koleganya di Belanda. Berikutnya, integritas dalam dunia akademik saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu serta senior-senior saya sudah menyampaikan bagaimana dalam hal prinsip-prinsip akademik beliau sangat teliti di dalam membaca disertasi, tesis sampai titik koma, salah tulis dan segala macam itu. Mungkin mahasiswa kadang-kadang jengkel juga ya. Ini cuma salah tulis aja kenapa sih gitu. Saya sering bilang, kenapa Bu ini kan cuma salah, ini bukan cuma, ini hal dasar. Hal dasar aja kamu nggak benar, gimana pasal yang lebih konseptual dan sebagainya. Jadi tolong rapikan dari hal-hal dasar itu. Ini bukan sepele loh, ini bukan hal-hal yang, tapi ini hal dasar yang harus dimulai oleh kita. Apalagi kita sebagai peneliti naskah kuno atau manuskrip, itu kan mulai dari hal yang kita harus cinta kata. Mencintai kata itu berarti harus sesempurna mungkin kita melihat itu sampai jangan ada kesalahan. Nah mungkin yang sekarang kalau baca tulisan-tulisan orang yang titik koma dan segala macam itu keliru atau banyak salah ya Bu Pris yang harus sabar ya. Dan kejujuran ilmiah juga ya, saya pernah satu saat tuh suatu waktu mengantar seseorang untuk memeriksa terjemahan ya dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia dan minta tolong Bu Ahadiati untuk memeriksa itu. Dan sebenarnya memeriksa itu sebenarnya konteksnya itu hanya supaya ditandatangani Bu Ahadiati, supaya proyeknya itu disetujui kira-kira gitulah. Saya tidak usah nyebut nama. Saya ingat betul saya ke rumah beliau bulan November 2023. Saya memperkenalkan ini, saya bilang Bu, ini murid Ibu. Beliau Bu Ahadiati tanya, ini murid yang mana? Saya sebut namanya. Oh iya. Tapi saat kemudian tanya lagi, Mumu ini siapa ya? Iya Bu. Nah kemudian saya bilang, udah silakan Pak sampaikan ke Ibu. Cerita panjang lebar, intinya saya sudah menerjemahkan ini, bisa nggak Bu, tanda tangan saja Bu, supaya ini bisa disetujui. Bu, Ibu marah besar ya. Beliau bilang, saya tidak bisa kalau tidak baca. Gitu. Ya Bu, tapi kan orang lain gitu. Dan saya sendiri kesal ya dengan itu. Apalagi ibu yang saya tahu kejujuran beliau ya, apalagi kejujuran ilmiah soal dan segala macam. Akhirnya ibu tidak mau dan menyuruh Mumu udah ajak pulang saja. Saya nggak enak karena rumahnya jauh sekali ya. Nah, jadi ini pengalaman-pengalaman saya kira ada banyak cerita mengenai ini dari pengalaman pribadi betapa beliau teliti dan selalu mengedepankan soal kejujuran ya. Kejujuran ilmiah itu diperlihatkan ya dengan cara ya kalau misalnya mau saya setujui ya saya harus baca, nggak bisa ya udah pokoknya saya percaya aja, nggak bisa gitu, harus ada, saya harus baca dulu, kasih saya waktu dan sebagainya, nggak bisa ya udahlah biar gampang udah ya mul udah oke aja deh gitu, nggak bisa gitu. Nah saya belajar hal-hal yang menurut beliau ini hal-hal prinsip yang harus kita beri contoh juga pada generasi-generasi penerus. Kalau saya memberi contoh yang tidak baik, bagaimana kamu yang jadi dosen mengajarkan itu kepada mahasiswa dan mahasiswa itu mungkin nanti jadi mungkin nggak jadi dosen tapi jadi pemimpin dan itu akan memberi contoh yang tidak jujur juga gitu ya seperti itu. Nah kemudian kritis dan terbuka. Tentu saya masih ingat juga disertasi saya tentang Sunda, bahasa Sunda dan saya pikir eh, beliau tidak tahu banyak tentang Sunda ya. Tapi ternyata beliau ngajak diskusi, saya mau tahu bahasa Sunda karena saya dulu pernah belajar dengan menyebut beberapa nama, kemudian kami mendiskusikan itu. Tetapi ketika saya mengatakan misalnya, Ibu menurut saya itu tidak begitu Bu, ini begini. Nah beliau bisa menerima itu asal apa argumennya, logis atau tidak dan sebagainya. Jadi saya kira Ibu Hadiati juga memberi contoh bagaimana seorang dosen, seorang pengajar itu juga harus kritis, tetapi juga harus terbuka. Dosen itu bukan segalanya, semua pengetahuan itu ada di dosen. Dosen tidak pernah salah, enggak, gitu, enggak begitu. Apalagi dalam era
teknologi informasi. Sekarang informasi bisa mungkin mahasiswa jauh lebih cerdas ya dalam mengakses, lebih pintar dalam mengakses informasi dan segala macam itu. Jadi dosen sebenarnya dituntut untuk juga bisa terbuka terhadap pandangan-pandangan, perbedaan pendapat dan sebagainya dengan mahasiswa, dengan orang-orang. Karena itu juga sebenarnya Bu Ahaditi pernah mengatakan bukan kamu aja yang beruntung, saya juga beruntung karena saya belajar juga sama mahasiswa seperti kamu yang menulis dan sebagainya. Kita berdiskusi dengan cara kita terbuka terhadap pandangan orang, mahasiswa kita, kemudian terhadap orang lain. Kita juga akan mendapatkan pengetahuan dan kita akan belajar terus memperoleh sesuatu yang baru terus. Kalau kita merasa diri kita sudah hebat, kan saya mengatakan, ibu apa sih yang ibu tidak tahu? Ibu mengatakan, saya banyak tidak tahunya. Meskipun saya banyak baca, tapi ketika bertemu orang lain, bidang ilmunya berbeda atau naskah yang dikaji berbeda, sebenarnya saya memperoleh sesuatu yang banyak juga dari orang itu. Dengan cara bersikap terbuka itu sebenarnya kita akan selalu belajar terus dan akan memperkaya pikiran kita, wawasan kita gitu. Jadi saya kira itu yang penting juga. Kemudian soal pelestarian naskah, beliau dari awal memang selalu mengatakan bahwa ketika Manasa belum ada, sudah banyak sebenarnya para peneliti kita melakukan penelitian masing-masing, kerja masing-masing, tetapi akhirnya tidak terkoordinasi dengan baik. Nanti di akhir saya ingin mengutip pendapat beliau mengenai hal ini, bahwa pelestarian naskah itu harus terus dilakukan dan saya dulu pernah berpikir waktu S2 bahwa mungkin suatu saat 5 atau 10 tahun ke depan nggak ada lagi para peneliti filologi karena kehabisan naskahnya gitu. Tapi ternyata semakin ke sini jumlah naskah yang sudah diidentifikasi misalnya oleh Perpustakaan Nasional melalui Grand Design Perpustakaan Nasional, jumlahnya lebih dari 134.000 yang sudah diidentifikasi dan jumlah naskah kuno itu justru lebih banyak yang disimpan di negara kita, di Indonesia, di 26 provinsi. Karena seringkali kita menganggap bahwa naskah kuno yang disimpan di luar negeri itu lebih banyak. Tapi ternyata tidak. Berdasarkan hasil eh, identifikasi Perpustakaan Nasional juga melibatkan Manasa, justru jumlah naskah kita itu lebih banyak memang di negara kita, terutama di koleksi-koleksi pribadi ya perorangan maupun komunitas-komunitas atau kelompok masyarakat. Kemudian juga menjaga objektivitas ya dalam penelitian filologi. Tentu beliau selalu menyarankan, mewajibkan bahwa pendekatan itu ya pendekatan dalam penelitian itu harus selalu berbasiskan data. Apa yang kita sampaikan kalau sekarang kan sistemnya ya harus ada barang buktinya ya. Barang buktinya apa? Kalau saya mengatakan A, apa dasarnya? Kalau misalnya ada naskahnya, naskahnya. Kemudian teksnya bagian mana kalau saya mengatakan ini A, B, C, dan sebagainya. Jadi harus selalu berbasis data. Yang kedua juga harus ada kita bersikap netral ya. Kalau memang itu hitam dibilang hitam, kalau putih ya bilang putih gitu ya. Kemudian juga soal harus ada interpretasi juga. Dan interpretasi balik lagi harus berbasiskan data dan juga harus logis dan sebagainya. Nah, yang juga beliau sarankan soal kolaborasi ya ilmiah. Jadi tadi disampaikan oleh Wadek ya Pak Untung Wadek satu bahwa pada masa beliau menjadi ketua departemen atau itu ya ilmu susastra dulu, beliau juga mengundang para penguji di luar bidang filologi gitu. Kalau memang naskah itu kajian disertasi itu memang berkaitan dengan bidang linguistik ya mengundang penguji yang memang ahli di bidang itu dan seterusnya. Dan saya kira dalam penelitian ini juga penting karena seperti kita tahu ya naskah kuno bukan hanya berisi tentang teks-teks sastra, misalnya tentang puisi atau prosa, tapi juga berkaitan dengan bidang-bidang lain ya, misalnya tentang pengobatan, tentang gempa bumi, tentang apa dan segala macam. Karena itu perlu ada kolaborasi dan semakin banyak sebenarnya melibatkan banyak orang, penelitian kita pasti akan lebih baik. Nah, ini juga yang saya kira penting etos kerja dan kontribusi beliau. Tadi sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya bahwa beliau itu menjadi mentor yang sangat baik, yang sangat teliti dan melakukan itu dengan penuh dedikasi.
kadang-kadang saya pikir kalau menulis ya, menyerahkan hasil penelitian dan sebagainya, misalnya menulis tesis atau disertasi, kemudian diserahkan kepada pembimbing kita, kemudian seminggu 2 minggu lagi ketemu sangat bersih gitu ya, nggak ada catatan. Saya sedih kalau seperti itu, dan itu tidak pernah dilakukan ibu ya. Selalu ada catatan tadi, sampai hal-hal kecil salah tulis dan segala macam. Dan itu tradisi itu sama misalnya seperti Prof. Willem van der Molen yang jadi co-promotor saya dari Belanda, juga hal-hal kecil seperti itu penting. Dan beliau selalu mengatakan, ini bukan sepele, bukan hal sepele, tapi ini hal yang sangat dasar yang harus menjadi bagian dari hidup seorang filolog ya. Semangat filolog itu harus teliti gitu. Dan ketelitian itu yang sebenarnya beliau menjadi mentor yang baik dan melakukan itu dengan penuh dedikasi. Eh, Kapanpun beliau bilang ya kalau ada waktu silakan datang ke ruangan saya dan sebagainya. Dan juga yang menarik ini soal mendorong regenerasi ya. Jangan lupa bahwa suatu saat saya akan pensiun, beliau bilang. Saya juga ada masanya mungkin nanti tidak ada lagi. Jadi tolong yang muda-muda kamu harus mulai meneliti, rajin menulis, tidak sombong. Gitu. Jadi dorongan itu yang saya kira anak-anak muda ini terutama di forum-forum ilmiah ya, di dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan di Manasa ya, simposium, kemudian seminar dan segala macam, beliau selalu mendorong anak-anak muda untuk tampil ya. Beberapa kali beliau mengatakan, saya jangan diundang jadi pembicara lagi ya, saya duduk saja ingin menyimak apa pemikiran anak-anak muda yang sekarang baru-baru muncul. Dan itu yang saya kira semangat itu yang harus ditumbuhkan juga oleh para senior. Sekarang udah jadi senior ya, Bu Pri, saya udah senior banget ya. Untuk tidak mengatakan tua belum ya, tua belum, cuma muda udah lewat ya. Kemudian ya tentu ada warisan ilmiah berupa karya-karya beliau yang tadi saya sampaikan. Berikutnya, ya pengaruh dan warisan ilmiah lanjut saja. Saya ingin menampilkan ini yang dibuat kebetulan pembuatnya ada Mas Alan. Saya langsung harus menyebut Mas Alan Abdullah Maulani yang bikin ini. Saya tahun 2021. Ini peringatan 25 tahun Manasa yang diadakan secara daring melalui Zoom meeting, dan saya kira ini luar biasa karena peserta simposium terbanyak sepanjang hidup saya bergabung di Manasa. Ada lebih dari 1.300 yang bergabung di simposium ini dari 8 atau 9 negara. Dan ini luar biasa ya, belum pernah terjadi sebelumnya. Silakan diputar. Bagi saya, Prof. Ahadiati itu sudah menjadi maha guru yang luar biasa di bidang filologi. Mengapa? Karena beliau juga adalah pembimbing tesis saya. Beliau mengajar saya belajar ke beliau sejak mahasiswa S2 ya tahun 96 sampai terus membimbing disertasi saya, menjadi promotor disertasi saya. Nah, itu bahkan sampai ketika turun ke lapangan melakukan katalogisasi manuskrip di Ambon misalnya, di beberapa wilayah, itu saya selalu mendapat bimbingan dari beliau. Jadi saya ingin ikut mendoakan mudah-mudahan Ibu Ahadiati terus sehat ya. Ceritanya saya itu melakukan penelitian sesuai bidang saya, yaitu naskah-naskah Arab. Jadi selama dibimbing oleh Ibu Ahadiati paham bahwa saya mengerti bahasa Arab dan bisa cepat gitu ya mengidentifikasi manuskrip Arab gitu, karena saya dari pesantren. Nah, pada suatu ketika Ibu Ahadiati itu mengidentifikasi manuskrip ceritanya. Lalu ada satu lembar manuskrip tidak ada judulnya, tidak ada mukaddimahnya.
Tapi kan harus dimasukkan di dalam katalog yang akan diterbitkan oleh Bu Ahadiati kan. Lalu Bu Ahadiati mencari, nanya ke orang ke sana kemari, ini apa judulnya? Tidak ada yang tahu. Nah, ini bahasa Arab, coba tanya sama Oman gitu. Lalu saya lihat, baru saya lihat satu kata pertama, saya langsung bilang, Bu, ini judulnya adalah Doa Nisfu Sa'ban, saya bilang begitu. Wah, Bu Ahadiati waktu itu pertama kaget, yang kedua surprise, tapi yang ketiga juga setengah tidak percaya gitu. Kita itu kalau membaca, mengidentifikasi manuskrip itu dari awal sampai akhir, ini baru satu kata saja kok bisa memberikan, kan tidak ada judulnya, dari mana kamu tahu, katanya. Saya bilang karena ini kalimat pertamanya itu ya dalman wala, wah baru ya dalman saja, ini Doa Nisfu Sa'ban. Karena dulu saya ketika kecil itu tumbuh dalam lingkungan yang sering membaca Doa Nisfu Sa'ban itu. Sudah langsung ditulis dalam katalog itu Doa Nisfu Sa'ban. Nah, itu bagi saya sampai sekarang saya ingat betapa beliau itu mau mendengarkan pandangan dari muridnya kalau kita bisa menyampaikan argumen yang baik. Nah, beliau itu kan bukan pengkaji manuskrip Arab, tapi beliau membimbing saya dan beliau memberikan kepercayaan penuh kepada saya bahwa saya melakukan penelitian suntingan teks yang baiknya. Itu guru yang sangat luar biasa, Bu Ahadiati. Disertasi saya asli dalam bahasa Belanda dan itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Ibu Ahadiati. Dan satu ciri khas terjemahan itu yang saya kira hanya dapat diciumi oleh pembaca yang juga tahu bahasa Belanda ialah bahwa hasilnya lebih indah dan lebih jelas daripada asli. Satu kenang-kenangan lagi yang setengah bukan kenang-kenangan saya, tapi saya terlibat juga. Ibu Ahadiati pernah belajar pada seorang guru besar Belanda, yaitu Pak Theo. Mungkin Anda masih tahu namanya. Ya. Pak Theo mengajar di Jakarta di sekitar tahun 1950. Sebenarnya pengalaman itu jarang disebut oleh Pak Theo, hampir tidak pernah, kecuali satu kali pernah menyinggung, kata beliau, kuliah waktu itu dihadiri oleh cewek-cewek manis. Nah, yang menyenangkan di kemudian hari ialah bahwa Pak Theo pada masa tuanya dikunjungi di rumahnya di Leiden oleh cewek manis itu, Ibu Ahadiati. Saya juga senang ikut kepada beliau setiap kali pergi ke daerah-daerah melakukan penelitian. Dari sanalah saya banyak mendapat ilmu, bukan saja dari naskah, tapi tentang kearifan kehidupan itu. Dari situ pula lah saya selalu memijit beliau kalau dalam keadaan santai dan rileks. Dan momen-momen seperti inilah yang kami manfaatkan untuk saling berbagi dengan beliau. Terutama ketika kami sama-sama ke Buton, beliau tergelincir dan hampir tiap malam saya masuk di kamarnya di hotel memijitnya. Melalui pijitan inilah kearifan tetesan itu mengalir dalam tubuh saya. Dan saya berharap saya bisa melanjutkan perjuangan beliau di daerah saya. Setiap bertemu ada pertanyaan yang biasanya beliau sampaikan ya pada saya. Sekarang sedang meneliti apa? Dan itu pertanyaan yang membuat saya, wah iya ya, beliau saja selalu, Mumu saya sedang baca buku ini. Ini ada hal baru tentang ini. Kamu baca buku apa? Kamu sedang meneliti apa? Dan saya kira itu yang membuat saya malu ya. Beliau yang saya kira apalagi yang dicari. Terkenal oke, dia guru besar. Saya pernah punya pengalaman yang menarik juga ya. Ketika ke salah satu perpustakaan di Moskow, itu izinnya susah sekali gitu. Tapi ketika kami berkata bahwa kami waktu itu 3 orang ya. Kami berkata bahwa salah satunya adalah Prof. Ahadiati, kepala perpustakaannya langsung datang. Oh, ini toh Prof. Ahadiati. Silakan. Mau baca buku mana saja silakan gitu. Saya mengenal nama ibu itu udah lama sekali dan alhamdulillah, nggak bilang alhamdulillah sih ya orang Rusia, tapi bilang, wah saya senang sekali, silakan.
itu pengalaman yang luar biasa. Ternyata ya orang yang di sana dan belum pernah ketemu, belum pernah sama sekali belum pernah. Dan beliau begitu terkenal, tetapi ya di kampus ketika ini beliau tadi saya kira ya santun dan pertanyaan-pertanyaannya itu ya. Hampir semua orang saya kira yang mengenal beliau, nggak tahu yang sekarang ya, tapi yang lama-lama pasti mengenal beliau itu karena Hikayat Sri Rama ya. Itu disertasi beliau yang terbit tahun 1978 ya. Mungkin teman-teman masih belum direncanakan juga ya. Tapi karya Hikayat Sri Rama itu sangat dikenal ya di mana-mana gitu. Selain tentu saja yang muncul dan baru terbit belakangan ya 2019 yang diterbitkan oleh Manasa. Ada beberapa orang yang berkomentar termasuk misalnya Prof. Andri Sambertloa, kemudian Profesor Harimurti Kridalaksana yang mengatakan wah selevel beliau tuh malah menuliskan hal-hal dasar tentang bagaimana cara melakukan penelitian naskah gitu. Ya mungkin orang lain ngapain sih gitu, masa selevel profesor nulis itu. Tapi menurut para profesor itu ini yang luar biasa dari Prof. Ahadiyati. Dasar-dasar tentang ilmu pengetahuan tertentu itulah yang harus diperkuat oleh anak-anak muda, terutama yang memang belum pernah mengenal itu. Jadi kalau di media sosial banyak orang bicara tentang naskah, apakah mereka tahu naskah itu apa, kemudian cara mengkajinya gimana, dan bagaimana dulu penelitian naskah itu awalnya di Eropa dan seterusnya. Dan Bu Ahadiyati menganggap itu yang penting, dasar-dasar itu yang penting, sehingga saya pikir dua karya itu buat saya sangat berkesan. Satu Hikayat Sri Rama yang menjadi disertasi beliau yang sudah diterbitkan oleh UI Press, dan yang terakhir itu 2019 tentang metode penelitian filologi yang diterbitkan oleh Manasa. Saya kira itu sangat berkesan buat saya dan penting itu ya. Ibu Ahadiyati yang saya hormati, yang saya cintai, selamat merayakan hari lahir. Saya berterima kasih banyak atas banyak hal yang sudah diberikan Ibu ya. Baik pengetahuan, pengalaman, juga mau kadang-kadang untuk mendengarkan berbagai kesulitan-kesulitan ya dalam meneliti, dalam banyak hal gitu. Karena saya sering ngobrol juga ya berjam-jam. Jadi selamat merayakan hari kelahiran, semoga Ibu sehat selalu dan bahagia. Salam dari saya Ibu. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 66 TK tahun 2016, Profesor Dr. Ahadiyati Ikram, ahli pakar filologi, dianugerahi tanda kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma. Sekilas ya bagaimana pandangan para kolega murid-muridnya tentang Bu Ahadiyati atau Profesor Ahadiyati. Jadi saya kira ini melengkapi apa yang sudah disampaikan tadi oleh para senior dan teman-teman juga keluarga mengenai Bu Ahadiyati. Saya kira slide satu lagi berikutnya ini saya ingin juga menyampaikan Manasa sebagai salah satu, mungkin sekarang kata Kang Oman ini satu-satunya organisasi profesi di bidang manuskrip atau naskah kuno Nusantara, itu sebagai salah satu warisan dari Profesor Dr. Ahadiyati. Saya kira tadi konteksnya saya mengucapkan ulang tahun itu pada tahun 2021 gitu ya. Ingin ada penerbitan buku persembahan untuk beliau, untuk Prof. Ahadiyati dalam rangka ulang tahun beliau gitu. Ini Manasa sebagai salah satu warisan saya kira bisa diputar mungkin sedikit saja. Ya, saya langsung mengingat masa lalu ya. Tahun Manasa itu didirikan tepat Juli 1996. Saya waktu itu baru 3 tahun mengajar di UI. Dan saya ingat betul bahwa pada masa itu sudah ada Undang-Undang BCB, Undang-Undang Benda Cagar Budaya tahun 92. Tetapi pada prakteknya orang tidak tahu juga ada benda cagar budaya, apalagi naskah itu apa gitu ya.
Sehingga pada masa itu penjualan naskah atau perdagangan naskah meskipun sampai sekarang ada, tetapi pada waktu itu sangat marak. Kemudian ada banyak orang yang tidak tahu dan tidak peduli juga terhadap naskah. Jadi pada saat itu memang ada ketidakpedulian atau banyak yang tidak tahu juga tentang naskah atau manuskrip. Sehingga pada tanggal 5 Juli 1996 sejumlah sarjana filologi pada masa itu ada Profesor Ahadiati, ada Prof. Titi Pujiastuti, dan yang lain-lain berpikir untuk membuat satu wadah yang bisa menjadi media untuk bertukar pikiran, kemudian juga bisa ngobrol-ngobrol atau berbagi, mungkin curhat kalau sekarang ya, tentang bagaimana caranya melakukan preservasi, bagaimana caranya melakukan penyadaran pada orang-orang bahwa ini ada loh warisan budaya yang harus kita perhatikan dan seterusnya, sehingga kemudian terbentuklah Manasa atau Masyarakat Penaskah Nusantara. Manasa itu bagian dari hidup saya. Sejak tahun awal, tahun 96 kelahiran Manasa, saya sudah ikut terlibat, bahkan saya menjadi narasumber, presenter begitu di dalam Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara yang pertama ya, di tahun 96 itu. Jadi saya melihat bahwa Manasa ini asosiasi satu-satunya barangkali sekarang itu yang secara konsisten sampai 25 tahun bertahan dengan visinya, yaitu untuk merawat, bukan hanya merawat tapi juga mengkaji dan mempublikasikan naskah-naskah Nusantara, naskah-naskah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Tapi anggotanya tidak hanya di Indonesia, di Asia Tenggara bahkan dunia. Dari Eropa juga beberapa anggotanya. Jadi saya melihat Manasa ini satu asosiasi yang volunteer begitu ya. Mereka yang aktif di situ itu betul-betul karena dedikasi keilmuannya, fokus pada keilmuannya, meskipun tidak banyak komunitasnya tetapi solid. Ada beberapa hal yang saya ingat. Saya lihat pertama adanya semangat untuk mengembangkan bidang penaskahan. Dan kemudian yang kedua, hadirnya dua unsur yang menurut saya penting. Satu, persetujuan luas tentang perlunya ada jalur dan bagaimana bentuknya. Tapi kemudian juga sifat keseluruhan, artinya seluruh Indonesia, semua sastra. Tapi yang saya ingat sampai sekarang, Ibu Ahadiati menjadi ketuanya. Waktu itu masih ada kerjasama dengan Amerika ya, jadi masih ada kesempatan untuk para pengajar untuk pergi ke luar negeri untuk setahun atau 2 tahun, dan saya kira sebagian besar dari staf itu mendapat kesempatan untuk pergi ke Leiden untuk belajar di situ dan mengikuti suatu itu dengan Profesor Theo. Jadi Profesor Theo itu yang sangat besar perhatiannya di situ. Saya kira ada semacam rasa tanggung jawab ya pada yang ilmuwannya itu, sehingga menjadi akrab ya, kita menjadi akrab dan lalu membentuk suatu badan yang setiap kali ketemu gitu. Jadi itu menjadi sangat baik untuk perkembangan pengetahuan ya. Dalam perjalanannya, Manasa ini telah menorehkan begitu banyak di bidang ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pernaskahan. Melalui kegiatan pernaskahan ini, Manasa telah menyumbangkan dan memberi kontribusi pada ilmu pengetahuan, terutama dalam pembangunan kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia melalui naskah-naskah Nusantara. Saya melihat peranan Manasa sangat penting sekali, dan
karena Manasa memainkan peranan bukan hanya pada taraf nasional, tapi juga regional, ya, kedaerahan. Ini sangat penting juga karena seringkali dalam negara sebesar, kawasan sebesar Indonesia, mungkin ada yang ada perasaan cemburu atau tidak senang di daerah kalau selalu semua hal-hal yang besar hanya dikembangkan di pusat saja. Tetapi rupanya Manasa dengan cukup hati-hati, dengan cara yang sangat sensitif dan baik, sangat menjalin hubungan dengan daerah secara sangat baik. Jadi saya sangat optimis dengan kondisi yang sekarang semakin ramai dibicarakan. Berbeda jauh dengan kondisi pada awal, ya, 96 itu ketika Manasa didirikan. Jadi saya melihat ke depan ya optimis, apalagi ada banyak anak muda sekarang dengan media yang jauh lebih maju, ya, dengan teknologi informasi bisa memanfaatkan kajian naskah atau naskah itu bisa dikaji dengan berbagai perspektif, bisa memperkenalkan ke khalayak yang lebih luas. Dan ini saya kira sangat menggembirakan, dan ke depan saya optimis dengan ini gitu. Kata pengantar Bu Ahadiati di buku Dinamika Pernaskahan Nusantara. Ini yang terbit 2017, kebetulan editornya hadir di sini, Bu Mujijah. Silakan slide berikutnya. Mas. Ya, di kata pengantar buku Dinamika Pernaskahan Nusantara yang terbit tahun 2017, editornya Bu Mujijah, Bu Ahadiati mengatakan begini, dengan mengharap berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyampaikan rasa syukur dan bahagia bahwa sampai hari ini saya masih dapat menyaksikan semaraknya kegiatan akademis di bidang pernaskahan Nusantara. Ini tentu tidak lepas dari peran penting Asosiasi Profesi Masyarakat Pernaskahan Nusantara atau Manasa yang berdiri pada 5 Juli 1996. Sebelum Manasa berdiri, saya menyaksikan dan mengalami sendiri bagaimana para pengkaji naskah Nusantara bekerja sendiri-sendiri, membaca, menulis, dan menerbitkan karya-karya ilmiah tanpa memiliki forum yang secara rutin menyelenggarakan diskusi dengan kolega-kolega lain sesama filolog. Kita juga semua membaca dalam sejarah perkembangan dunia pernaskahan Nusantara bahwa pada masa awal kesarjanaan filologi hanya milik para sarjana Eropa, kemudian Australia. Akan tetapi belakangan kita sangat bangga bahwa sarjana-sarjana dari Nusantara sendiri telah memberikan kontribusi besar terhadap dinamika kajian di bidang ini. Tentu kegiatan yang ada pada masa awal itu juga telah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi dunia akademik. Akan tetapi setelah Manasa berdiri, sangat terasa bahwa potensi para peneliti yang berceceran di berbagai kampus yang berbeda-beda itu menjadi semakin sinergis dan seringkali mendapat kesempatan untuk saling menyapa, saling mendiskusikan temuan, serta saling bekerja sama untuk menyelenggarakan program-program terkait pernaskahan Nusantara. Dengan kehadiran Manasa yang lahir dari kalangan masyarakat sendiri, pemerintah melalui Perpustakaan Nasional juga kini memiliki mitra kelembagaan yang jaringannya cukup luas di dalam dan di luar negeri, berkat persahabatan yang terjalin dengan baik di antara sesama individu yang memiliki minat yang sama. Bagi generasi mendatang, pengetahuan tentang latar belakang dan sejarah perkembangan dunia pernaskahan Nusantara ini tentu saja akan sangat penting. Dan itu hanya dimungkinkan jika kita bisa mewariskan sebuah artefak tertulis yang dapat dibaca lintas waktu dan lintas zaman. Demikian, saya tidak ingin berpanjang lebar. Terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu dan adik-adik semua menyimak presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mumu. Paparannya membuat kita teringat lagi bagaimana Ibu Ahadiati pelan-pelan mewariskan ilmunya kepada kita murid-muridnya. Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini maupun yang ada di Zoom, paparan Kang Mumu ini mempertajam pengetahuan kita tentang
bagaimana Ibu mewarisi ilmunya bukan hanya di kelas tetapi juga di lapangan penelitian. Selain itu bukan hanya ilmu yang Ibu warisi kepada kita tentang bagaimana menghargai, mencintai naskah dan menumbuhkan cinta tersebut melalui penelitian, publikasi dan diseminasi filologi. Semoga kita semua dapat meneruskan warisan Ibu, idealisme, dedikasi dan integritas Ibu dan dalam mengembangkan filologi di Indonesia. Terutama saya berharap pada Kang Mumu, Prof. Oman, Pak Prof. Mukhlis, Mbak Ziza, Mbak Trisna, dan Mamlah, murid-murid yang dicintai Ibu untuk mengikuti jejak beliau. Amin. Baiklah Bapak Ibu, hadirin yang ada di ruangan ini dan yang ada di Zoom. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruangan ini dan di Zoom. Kepada Prof. Oman, Bu Sastri, Pak Maneke, Bu Dewaki, Mbak Ziza, pengurus Manasa, Mas Agus, Pak Alvan, keluarga Ibu Hadiati, Bapak Ibu, teman-teman, dan para mahasiswa yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih sudah bisa bertahan sampai akhir acara ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang selama dalam rangkaian acara ini. Selamat siang. Terima kasih untuk pemaparannya dari Bapak Dr. Munawar Holil, MHum, guru saya, dan juga Ibu Dr. Priscilla Fitriasih Limbong untuk atas pemaparannya pada siang hari ini. sesaat lagi kita akan mendengar testimoni singkat dari rekan dan mahasiswa Ibu Profesor Dr. Ahadiati Ikram. Pertama, kita akan mendengar dari Profesor Dr. Oman Faturrahman MHum yang akan bergabung melalui Zoom. Apakah Prof. Oman sudah bisa? Nah, baik. Mari kita mendengarkan sepatah dua patah kata dari Profesor Dr. Oman Faturrahman MHum selaku salah satu mahasiswa dan rekan sejawat dari Profesor Dr. Ahadiati Ikram. Kami persilakan. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih banyak kepada Ibu Bapak sekalian, khususnya kepada Laboratorium Filologi UI dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya yang sudah menyelenggarakan acara ini. Secara singkat tentu saja testimoni dari saya, selain mengaminkan apa yang sudah disampaikan khususnya oleh Kang Mumu tadi, saya ingin menambahkan sebagai muridnya, sebagai santri beliau, santri dari almarhumah Profesor Ahadiati Ikram, karena saya meyakini bahwa Bu Ahadiati menganggap murid-muridnya itu sebagai santri, sebagai pembelajar ya. Itu kan istilah yang memang sudah ada di dalam bahasa Sanskerta. Kita semuanya adalah santri Bu Ahadiati. Yang pertama, testimoni dari saya, seperti yang saya sampaikan dalam tulisan saya, Bu Ahadiati itu bagi saya itu seorang penyemai benih filologi di Indonesia. Hakul yakin, saya meyakini itu. Bisa dilihat bahwa sanad ilmu filologi para filolog Indonesia itu nyambung semuanya, itu hampir semuanya setidaknya begitu ke Profesor Ahadiati, ke Ibu Ahadiati. Ibu Ahadiati mengajarkan kemanfaatan filologi dalam setiap waktu, dalam setiap konteks, termasuk dalam konteks era kekinian, era disrupsi, era digital. Sesungguhnya values dari Ibu Ahadiati itu
itu kalau kita tangkap, saya setidaknya menangkap pada tahun 2012 Ibu Ahadiati itu pernah menyampaikan kepada teman-teman yang ikut short course filologi. Bu Ahadiati bilang, saudara harus memahami suatu teks melalui pendekatan filologi. Karena teks dalam naskah itu tidak berdiri sendiri, terkadang terjadi pemalsuan yang membutuhkan pemeriksaan untuk mengeliminir kesalahan. Jadi dalam konteks disrupsi saat ini misalnya, ada hoax, ada berita bohong, dan lain-lain, values dari Ibu Ahadiati dari filologi itu menjadi penting buat kita. Itu bagi saya yang pertama ya, testimoni bagaimana Bu Ahadiati menitipkan pesan untuk selalu mengkontekstualisasi nilai-nilai filologi. Yang kedua, testimoni dari saya, ini mungkin subjektif ya. Bagi saya, Ibu Ahadiati itu memberikan inspirasi mengintegrasikan filologi dengan kajian Islam. Saya masih ingat memang waktu itu ya saya dibimbing oleh beliau. Saya ingin membacakan satu kalimat saja pidato Ibu Ahadiati dalam ujian promotor disertasi saya, yang sesungguhnya setelah saya cermati lagi ini menggambarkan visi beliau tentang potensi integrasi filologi dengan bidang lain, khususnya kajian Islam yang saya tekuni. Bu Ahadiati waktu itu menyampaikan, studi tentang suatu ajaran, perkembangan historisnya, hubungannya yang melintasi benua dan bangsa, serta pengaruh lokal genius terhadapnya, semuanya saudara ungkapkan dengan menggunakan naskah-naskah sebagai sumbernya. Saudara adalah orang pertama yang melakukan penelitian semacam itu, dan dengan demikian saudara telah memberi tempat yang selayaknya kepada kajian filologi dan kepada keberadaan naskah-naskah kita. Tentu ini pujian dari seorang guru kepada muridnya, mungkin juga agak berlebihan, karena saya, tetapi itulah Ibu Ahadiati yang sangat apresiatif. Pesan dari beliau adalah bahwa filologi itu harus bisa dibawa kemana-mana, meskipun jangan lupa ada pesan yang mungkin ini poin ketiga yang terakhir yang saya sampaikan. Ibu Ahadiati mengingatkan bahwa meskipun filologi bisa dibawa kemana-mana, bisa dikawinkan dengan ilmu apa saja, tetapi filologi itu bukan segala-galanya, kata Bu Ahadiati. Oleh karenanya, saya bersaksi bahwa Ibu Ahadiati meskipun kepakarannya tidak diragukan dalam filologi, tapi tetap seorang yang moderat, seorang yang meluhurkan kajian pernaskahan sewajarnya. Bu Ahadiati pernah menyampaikan dalam acara Manasa tahun 2019, dan juga kemudian memberi komentar di media sosial saya tuliskan di dalam tulisan saya di buku itu, karena tulisan itu sifatnya personal, refleksi saya. Bu Ahadiati bilang, jangan filologi dipandang segala-galanya loh. Itu cuma alat untuk sampai kepada naskah. Itulah cara Bu Ahadiati menjaga agar murid-muridnya tetap berpikiran terbuka, berpikiran dengan nalar, menempatkan filologi di tempat yang mulia, eksklusif sebetulnya, tetapi tetap dengan sewajarnya. Tadi saya mendengar juga bahwa Ibu Ahadiati menyampaikan, filologi itu tidak perlu diajarkan di semua universitas, di semua fakultas, tapi harus ada 1-2 fakultas yang fokus meneliti dan mengembangkannya. Tetapi harus ada 1-2 orang, 1-2 dosen, 1-2 peneliti yang benar-benar fokus mengkajinya. Saya kira itu testimoni dari saya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya menjadi amal jariah untuk beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baru saja kita mendengarkan testimoni dari Profesor Dr. Oman Fatur Rahman M.Hum selaku Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berikutnya ada testimoni dari Bapak Tommy Kristomi PhD, dosen purna tugas FIB UI, yang akan kita
lihat lihat bersama-sama dalam bentuk bersama-sama video. melalui video berikut ini. Kita berkumpul mengenang sosok yang sangat berarti dalam dunia ilmu pengetahuan, khususnya di bidang filologi, yaitu Profesor Ahadiat Ikram. Sosok yang telah meninggalkan warisan ilmu yang begitu dalam dan berharga bagi kita semua. Sebagai seorang filolog, Profesor Ahadiati bukan hanya ahli dalam memahami naskah-naskah kuno, tapi juga menjadi penjaga budaya bangsa. Ia mampu menghidupkan kembali teks-teks klasik yang hampir terlupakan, membuka wawasan kita tentang kekayaan sastra dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Melalui kerja keras dan ketekunan beliau, kita dapat lebih memahami identitas dan akar budaya kita sebagai bangsa. Saya pribadi merasa sangat beruntung pernah menjadi bagian dari perjalanan ilmiah beliau. Bimbingan dan ketelatenannya dalam mengajarkan filologi yang teliti selalu diiringi dengan kesabaran yang tiada tara. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan kecintaan pada ilmu pengetahuan. Ibu Ikramlah yang memaksa saya mempelajari teks Nuruddin Araniri di S1 ketika teman-teman lain, apalagi laki-laki di tahun 80-an itu, enggan mengambil filologi sebagai kekhususan. Pada waktu itu, kebanyakan wanita yang mengambil filologi. Ibu Ikram selalu mengingatkan kelasnya bahwa filologi tugasnya membuka akses pada teks-teks yang jarak budayanya sudah sangat jauh. Dalam hal kajian-kajian sastranya, tentu Ibu Ikram dipengaruhi oleh gurunya, Profesor Tiu, yang menekankan pada teks sebagai pintu masuk pemanaan. Dalam istilah kelas filologi Ibu, disebut sebagai gejala kebahasaan. Dulu selalu kita diminta membuat atau menjelaskan aspek kebahasaan dari sebuah teks. Jadi harus ada ulasan mengenai fenomena bahasa yang dibahas. Oleh karena itu, dalam beberapa aspek, Ibu Ikram sangat konservatif, ini menurut saya, dan berpegang teguh pada kaidah sinkronis dan diakronis sebuah teks. Rekonstruksi teks sering dijadikan dasar bagi kajian kritisnya. Ibu Ikram adalah sosok yang selalu menghargai setiap pemikiran, tak peduli betapa sederhananya gagasan itu. Beliau selalu percaya bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui dialog dan kebebasan berpikir. Itulah yang membuat setiap diskusi dengan beliau terasa begitu hidup dan inspiratif. Hadirin yang saya hormati, Ibu posisinya sulit tergantikan, namun karya-karya dan dedikasinya dalam dunia filologi akan selalu menjadi pelita yang menerangi jalan kita. Warisan intelektual dan nilai-nilai yang beliau tanamkan akan terus hidup bagi kita, para murid, kolega, dan generasi penerus yang terinspirasi oleh semangatnya. Hadirin yang saya hormati, tahun 86 setelah lulus, saya beserta teman-teman seangkatan bekerja serabutan di media ibu kota, di koran-koran kecil dan sejenisnya. Saya pikir itulah jalan hidup kami. Sampai pada satu sore, saya menerima surat dari Ibu Ikram, surat sangat singkat sekali, yang bunyinya sebagai berikut. Saudara Tommy, tolong temui saya di kantor. Waktu itu tentu di Rawamangun. Surat beliau saya jadikan jimat, saya taruh sampai sekarang. Karena entah pertimbangan apa, dalam pertemuan selanjutnya Ibu Ikram minta saya menjadi asisten beliau dan kemudian menjadi PNS tentunya. Saya sendiri tidak berani bertanya apa alasan beliau meminta saya, karena nilai filologi saya bukan yang terbaik di kelas beliau. Dan kemudian saya diangkat jadi PNS. Yang menarik, Ibu Ikram sering memaksa saya membaca artikel, satu artikel atau beberapa artikel berbahasa Inggris, dan meminta saya menyampaikan ringkasannya di kantornya secara lisan. Rupanya Ibu tahu
bahasa Inggris saya tidak bagus. Dan momen-momen itu terus berlanjut sampai beberapa semester, sampai suatu waktu saya diberikan kesempatan untuk tampil sendiri mengajar di kelas filologi. Demikian sedikit kenang-kenangan saya pada Ibu. Ada banyak kenang-kenangan, ada banyak apa yang ingin disampaikan, seperti juga tentu Bapak Ibu semua yang sempat berinteraksi dengan Ibu Ikram. Semoga beliau mendapat tempat yang terbaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi kita saksikan testimoni dari Bapak Tommy Kristomi. Berikutnya ada testimoni dari Ketua Asosiasi Tradisi Lisan. Kepada Ibu Dr. Prudensia, apakah sudah berada di ruang Zoom? Oke, kita tunggu sebentar. Jika tidak respon, mungkin karena Bu Prudensia juga masih sedang ada acara di Toba, kita lanjutkan saja kalau begitu. Oke, tidak ada. Baik. Berikutnya testimoni dari Ibu Dr. Dewaki Kramadibrata yang hadir melalui Zoom. Apakah juga Ibu Dewaki sudah bergabung dengan kita secara daring? Oke, mungkin tidak ada juga ya? Tidak ada. Baik, silakan. Mungkin sebagai penutup kami persilakan kepada Profesor Maneke Budiman untuk menutup acara pada siang hari ini. Silakan. Terima kasih teman-teman sekalian, Ibu Bapak yang ada di ruangan ini. Saya sangat berbahagia sebagai Ketua Departemen Ilmu Susastra bahwa ada inisiatif seperti ini dari teman-teman sejawat saya, Bu Mamlah yang adalah Kepala Laboratorium Filologi Departemen Ilmu Susastra, Kang Mumu ini di luar bos saya sebagai Ketua Manasa, tetapi memang di dalam sebagai staf pengajar ya kita tukar-menukar posisi bos saja gitu ya. Tapi teristimewa saya ingin berterima kasih sekali kepada pihak keluarga, kepada sejawat mitra-mitra yang selama ini bekerja sama dengan baik dengan kami dari ANRI, dari Perpustakaan, dari BRIN, dan UNS, UNAIR, UNHAS, serta mungkin yang lain yang tidak disebut. Saya walaupun bukan dari program studi sastra Indonesia, bukan dari bidang ilmu filologi, tetapi juga punya pengalaman berinteraksi dengan Bu Akhadiati, khususnya waktu beliau menjadi dekan Fakultas Sastra, waktu itu belum menjadi FIB. Ya. Tetapi di dalam perjumpaan yang serba sedikit, tidak seintens teman-teman yang memang bergerak di bidang filologi, bukan cuma saya percaya juga siapapun juga itu bisa dengan segera itu melihat bahwa ini adalah seorang perempuan yang berbeda. Dia seorang leader. Anda bisa melihat sorot matanya, raut mukanya, tutur katanya, caranya membawakan diri, berjalan dan berkomunikasi dengan orang lain. Anda tahu bahwa di hadapan orang seperti ini kita nggak bisa cengengesan, nggak bisa pecicilan, nggak bisa ngomong sembarangan, ya, karena orang ini adalah orang yang punya karisma. Dia mengundang rasa segan, rasa hormat, dan itu sebabnya kita juga kemudian harus menjaga diri, membawa diri dengan tepat ketika berinteraksi dengan Bu Akhadiati. Itu tidak berarti dia seorang sosok yang mengerikan dan menakutkan orang, tidak. Tetapi ya kita pada hari-hari ini sangat sulit menemukan orang yang bisa kita segani dan hormati dengan cara seperti kita menyegani dan menghormati Bu Akhadiati. Kalau saya saja yang kurang sering berinteraksi bisa merasa seperti itu, saya tidak bisa membayangkan rasa hormat yang tinggi bagi teman-teman yang langsung betul-betul di bawah pengasuhan, pembinaan, dan tumbuh besar menjadi peneliti filologi
selama bekerja sama dengan Bu Ahadiati. Pasti luar biasa, bukan cuma sulit cari gantinya, mungkin tidak akan pernah kita bisa menemukan pengganti dengan kaliber seperti itu. Departemen Ilmu Susastra merasa sangat bangga bahwa kami pun pernah punya seorang panutan seperti Bu Ahadiati, dan kami masih mencari-cari. Tadi seperti kata Kang Mumu, siapa ya yang bisa menggantikan sosoknya, ya, atau dia akan menjadi suatu kehilangan yang selamanya kami mesti pikul. Namun ibu-ibu, bapak-bapak, pertanyaan yang penting tentu saja di dalam rangka untuk menghormati dan mengenang sesudah hari ini kita mau apa. Gitu. Jangan sampai memorial lecture itu berhenti hari ini saja. Kalau memang kita mau betul-betul ingat selalu dan terinspirasi oleh Bu Ahadiati, mungkin kita bisa mengadakannya setahun sekali, 2 tahun sekali. Namanya tetap sama, selalu Ahadiati Ikram Memorial Lecture. Tetapi teman-teman peneliti filolog itu bisa mempresentasikan, menjadi pembicara tentang penelitian-penelitiannya sebagai hasil dari belajar atau menimba inspirasi dari Bu Ahadiati. Dengan demikian kita menghormati sosok panutan ini dan membuktikannya dengan penelitian-penelitian filologi yang tidak pernah berhenti, bahkan ketika Bu Ahadiati sudah tidak bersama dengan kita lagi. Tadi di tempat makan saya juga ngobrol informal dengan Bu Sastri tadi dari BRIN, ada Bu Mujisa juga, dengan Manasa Kang Mumu, ya, dengan Laboratorium Filologi Departemen Ilmu Susastra FIBUI, mungkinkah kita membuat suatu konsorsium yang agak permanen gitu ya, ya betul. Jadi menyatukan kekuatan yang ada, tentu saja dengan mitra-mitra yang lain ini harus terbuka gitu ya, untuk pihak keluarga. Tadi Ibu sudah mengusulkan kita sudah saatnya juga ngomong tentang parenting loh, tentang pengasuhan loh. Apalagi ada Indonesia Emas 2045, tapi anak-anak mudanya kok seperti kehilangan arah. Ya. Anak-anak yang masih kecil-kecil itu masih butuh untuk dikasih makan siang gratis gitu ya. Gitu. Oke. Jadi parenting itu lagi-lagi sekarang terangkat menjadi isu yang sebetulnya sangat penting, apalagi kalau dikaitkan dengan gizi, dengan stunting, sangat banyak gitu ya. Bisa jadi kita mengambil satu tema besar yang multi years, yang dikerjakan selama beberapa tahun sampai 2045 nanti, untuk memang mencari manuskrip-manuskrip yang mengangkat persoalan pengasuhan baik dari sisi ibu maupun dari sisi anak. Itu satu tema yang memang mungkin belum banyak kita jamah. Saya tahu teman-teman di BRIN itu sudah cukup lama menekuni obat-obatan tradisional. Ya, jadi biarkan itu berjalan, tidak usah diganggu-gugat karena sudah berjalan dengan baik. Tapi kalau ada suatu tema baru itu kita bisa bersinergi beberapa institusi untuk melakukannya. Memorial lecture yang membawa nama Ibu Ahadiati Ikram ini juga tidak harus selalu dilakukan di UI ya. Ya, oke. Tetapi yang penting itu adalah kita nama penyandangnya, bukan siapa yang menyelenggarakannya. Jadi kalau UNS, UNAIR, UNHAS mau bergiliran, maka sustainability-nya juga lebih bisa dijamin daripada selalu harus UI yang mengadakan. Belum saya bicarakan dengan Bu Mamla dan Pak Mumu, tapi kita bisa berbicara secara adat dan kekeluargaan ya, gitu, untuk mencari hasil yang terbaik. Tapi dengan itu semoga penghormatan kita untuk Bu Ahadiati juga untuk keluarga yang sudah menghasilkan orang dengan kaliber dan sosok sebegitu istimewa, itu akan bisa berjalan terus dan tidak berhenti pada hari ini saja. Sekali lagi terima kasih. Kita akan bekerja bersama dengan lebih keras lagi, karena itulah pasti yang dikehendaki oleh seorang ilmuwan seperti Bu Ahadiati Ikram. Terima kasih banyak. Selamat siang, salam sehat selalu untuk semua. Terima kasih, Prof. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai di penghujung acara Profesor Dr. Ahadiati Ikram Memorial Lecture. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tamu undangan dan juga seluruh hadirin yang
setia sampai siang hari ini, baik yang hadir melalui Zoom maupun di dalam ruangan ini. Adapun kami selaku panitia dan juga program studi Departemen Sastra sebagai penyelenggara mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun bertutur.